Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Evika Widianti dengan NPM 22753012. Di sini saja saya akan mengerjakan tugas paket treasure. Tugasnya itu adalah dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI layer terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan, serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IP versi 4 dan versi 6. Jadi, protokol yang memungkinkan komunikasi antara layer 2 atau data link layer dan layer 3 atau network layer pada model OSI disebut dengan Address Resolution Protocol atau disingkat dengan ARP untuk IP versi 4 dan Network Discovery Protocol atau NDP untuk IP versi 6. Di sini saya udah memiliki dua model. Untuk model yang di sebelah kiri ini merupakan contoh untuk yang IP versi 4 dan yang ini untuk IP versi 6. Sebenarnya sama, jadi dia punya dua end device, punya satu switch dan satu router. Perbedaannya itu terletak di konfigurasinya saja. Kalau yang ini menggunakan IP versi 4 dan yang ini menggunakan IP versi 6. Untuk yang address resolution protocol itu atau yang ARP, penjelasannya itu ARP biasa digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC address pada jaringan lokal. Cara pembentukannya itu atau cara kerjanya, dia tuh request ARP dulu ketika sebuah perangkat ingin mengetahui alamat MAC dari IP tertentu. Perangkat tersebut mengirimkan perintah ARP broadcast ke seluruh jaringan lokal dengan mengirimkan alamat IP yang ingin diketahui alamat MAC address-nya. Terus selanjutnya habis request ARP, dia ada reply ARP. Jadi perangkat yang memiliki IP tersebut akan merespon permintaan ARP dengan mengirimkan balasan langsung ke perangkat yang melakukan permintaan dengan menyertakan alamat MAC yang diminta. Jadi ketika host ingin mengirimkan data ke IP tujuan, pertama-tama ia memeriksa tabel ARP lokalnya. Habis itu jika tidak ada entry untuk alamat tersebut, host akan mengirim permintaan ARP untuk mendapatkan alamat MAC yang sesuai. Di sini di PC pertama saya udah mengkonfigurasi sebelumnya. Kita lihat di IP konfigurasinya. IP-nya adalah 192.168.1.10 dengan subnetnya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kita lihat PC yang kedua dulu. Di PC kedua IP-nya 192.168.1.1, subnetnya juga sama 255.255.255.0, dan default gateway-nya juga sama. Default gateway ini yang akan kita letakin di router. Jadi saat mengkonfigurasi router, karena saya sebelumnya udah mengkonfigurasi, jadi di sini nggak kelihatan. Tapi sebelumnya saya sudah SS yang di R1. Nih. Caranya itu adalah kita gunain perintah enable, terus config terminal, terus kita konfigurasi sesuai dengan portnya. Nih, portnya itu gigabit 0/0/0. Jadi kita konfigurasiin G0/0/0, lalu masukin IP address-nya ini 192.168.1.1, subnetnya, dan jalanin perintah no shutdown biar gak mati IP-nya. Terus yang switch juga, di switch juga kita konfigurasi. Di switch sendiri kita konfigurasinya pakai ini interface VLAN 1. Terus IP-nya itu adalah ini 192.168.1.2
submeshnya juga sama 255.255.255.0, dan kita jalanin perintah no shutdown juga. Jadi routernya itu yang sebagai default gateway. Jadi saat kita mau mengirimkan dari PC sini ke PC sini, kita ke default gateway dulu. Jadi dilempar ke router, baru nanti balik ke PC 1. Misalnya kita mau ngirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Berhasil, successful. Coba kalau sebaliknya, dari PC 1 ke PC 0, successful juga. Misal mau dari router ke PC 1, apakah bisa? Dia valid. Tapi kalau yang dari PC 0 ke PC ini successful. Terus kalau misalnya dari switch sini, apakah bisa? Tidak bisa. Pokoknya seperti itu. Jadi misalnya kita mau mengirim pesan dari PC sini, dia bakal ngelewatin default gateway-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu adalah yang IP versi 6. Jadi kalau yang IP versi 6 itu kan menggunakan NDP atau Network Discovery Protocol. Terus penjelasannya itu adalah NDP itu adalah protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis IP versi 6 untuk menemukan tetangga dalam jaringan dan melakukan fungsi seperti ARP pada IP versi 4. Jadi mirip-mirip, cuma namanya berbeda. Untuk yang versi 6 namanya adalah NDP. Terus pembentukan paket di NDP ini ketika perangkat ingin mengetahui alamat MAC dari IP versi 6 tertentu, perangkat tersebut akan mengirimkan pesan network solicitation ke alamat tersebut. Terus perangkat yang memiliki alamat IP versi 6 tersebut akan merespon pesan network solicitation dengan mengirimkan balasan network advertisement yang berisi informasi alamat MAC. Terus cara kerjanya mirip dengan ARP pada IP versi 4. NDP memungkinkan perangkat dalam jaringan IP versi 6 untuk menemukan alamat MAC dari alamat IP versi 6 tujuan sebelum mengirimkan paket. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya, saya sudah memiliki 2 end device dan 1 switch dengan 1 router. Kita lihat IP-nya. IP-nya ini 2001 kolom DB8 kolom 1 kolom 1 kolom 2 dengan slash 64 dan default gateway-nya FE80 kolom 1. Yang di PC selanjutnya sama, beda di ujungnya aja IP-nya. Ini 3, slice-nya juga sama 64, default gateway-nya juga sama. Dan di sini saya hanya mengkonfigurasi di bagian router. Switch-nya nggak saya konfigurasi. Jadi kalau yang di router sudah mengkonfigurasi sebelumnya tapi hilang. Jadi kita coba masuk lagi aja. Enable lalu config. Konfigurasinya tuh caranya kayak gini. Soalnya yang tadi tuh kan hilang kan. Terus kita jalanin perintah versi 6 unicast me.
Portnya gig 0/0/0 ternyata. Kita salah port, kita ulangin. Lalu selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi yang router 1. Kita coba ulangin aja konfigurasinya, soalnya yang itu hilang yang sebelumnya. In g0/0/0, lalu kita jalanin perintah IP unicast routing, masukin IP versi 6 nya 2001 db8:1:1:1/64 di versi 6 address. Selanjutnya kita masukin link lokalnya IP versi 6, link lokal, terus no jadi yang ada di router ini IP-nya yang akan jadi default gateway-nya. Yang di link lokal maksudnya. Yang link lokal di sini. IP address yang link lokal ini. Yang bakal jadi default gateway di PC-PC ini. Jadi misal kita mau ngirim pesan dari PC ini ke PC ini, dia akan melewati router terlebih dahulu, successful PC 2, PC 3. Terus misalnya sebaliknya dari PC 3 ke PC 2, successful. Jadi kalau yang di IP versi 4 itu, PC akan mengirimkan frame ke switch. Lalu switch bakal menerima dan mencatat MAC address-nya. Setelah itu switch akan mengirimkan ke router. Router ini akan mencari jalur tercepat untuk mengirimkan frame ke MAC address tujuan. Kan tadi misalnya dari PC ini kita tujuannya ke sini. Jadi nanti pesan akan ke switch dulu, dia kelempar ke router, nanti baru dia balik lagi ke PC 1. Dan pada MAC address tujuan, frame akan dipecah menjadi biner. Lalu untuk di IP versi 6 ini, PC akan mengirimkan frame ke switch. Habis itu switch akan menerima dan mengecek MAC address-nya. Setelah itu switch langsung mengirimkan frame tersebut ke MAC tujuan, yaitu PC. Setelah sampai di PC, frame akan dipecah menjadi bit dan akan diterima oleh PC. Jadi bedanya kalau yang IP versi 4 dari PC ke switch, habis itu ke router, baru ke tujuan. Kalau yang versi 6 dari PC ke switch langsung ke PC tujuan. Saya kira cukup penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.